Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Resti Aprilia, NPM 190533, semester 3, Prodi Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi ekonomi publik mengenai fungsi pemerintah. Baiklah, saya tanpa basa-basi lagi, saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai fungsi pemerintah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu pemerintah. Pemerintah sendiri memiliki arti adalah suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam menyelesaikan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, menurut Adam Smith tahun 1976, di mana memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki keamanan dan pertahanan dalam negeri. 2. Menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, menurut Richard A. Musref, dia menjelaskan di sini fungsi pemerintah dibagi menjadi dua fungsi dan tujuan kebijakan anggaran pemerintah. Yang pertama, fungsi alokasi (allocation branch), yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan public needs. Yang kedua, distribusi atau distribution branch, yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial struktur pasar, macam ragam warga negara dengan berbagai bakatnya, termasuk tugas fungsi tersebut. Yang ketiga, fungsi stabilitas, stabilization branch, yaitu fungsi yang menyangkut usaha untuk mempertahankan stabilitas dan kebijaksanaan yang ada. Di samping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilitas perekonomian. Berdasarkan dua pendapat tersebut, menurut Adam dan menurut Richard, fungsi pemerintah itu ada 4. Yang pertama, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Di samping fungsi pemerintahan dalam menjalankan peran-peran di atas, pemerintahan tidak selamanya fungsi pemerintahan itu berjalan dengan baik atau mulus, atau bisa kita sebut dengan kegagalan, di mana kegagalan tersebut bisa seperti informasi yang terbatas, pengalaman yang terbatas, pengalaman terbatas atas birokrat. Yang ketiga, hambatan dalam sistem politik. Menurut Grunz tahun 1990, kegagalan pemerintah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu emotion failures dan commission failures. Baiklah, emotion failures misalnya BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien dan pemborosan dalam program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biayanya, aktivitas sektor swasta, maupun defisit anggaran pemerintah yang disediakan oleh defisit BUMN yang mendorong inflasi tinggi yang dengan konsekuensi lanjutan. Yang kedua, failures of emission, misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi.
Di samping itu, kegagalan pemerintah lagi bisa kita lihat dari munculnya korupsi-korupsi besar yang begitu nyata oleh pemerintahan justru berubah menjadi pemburu roda. Misalnya pemerintahan menggunakan dana itu hanya untuk pemborosan. Maksudnya untuk menimbun kekayaan sendiri. Begitu. Itu saja materi yang sekiranya bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup materi ini dengan ucapan bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.